Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. PT Eljon Publishing dan Yayasan Suci Hospital menandatangani surat perjanjian kerjasama. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PT Eljon Publishing, Martinus Joni Sugiarto, dan Direktur Utama Suci Hospital, Dr. Gunawan Susanto, di Suci Hospital, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat penandatanganan, Dirut Suci Hospital didampingi oleh Hasan Wijaya, Asisten Pengembangan Bisnis, Dr. Sugiono Pranoto, Kepala Legal dan Pengembangan Bisnis, Dr. Suryanto, Direktur Medis, Dr. Santoso, Kepala Bidang Pelayanan Medis, dan Suryadi, Direktur Umum. Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling membantu sesuai tugas dan fungsinya. Untuk PT Eljon Publishing, siap memperkenalkan Suci Hospitals kepada masyarakat melalui media-media yang berada dalam naungan Eljon Media, seperti Eljon TV, portal berita Eljon News, Eljon Radio, majalah Travel Club, majalah Inspira, dan majalah Elmex, majalah berbahasa Mandarin. Sementara itu, untuk Suci Hospital bersedia memasang QR Code Eljon Media di meja-meja pelayanan pasien, agar pasien atau keluarganya dapat mendapatkan bacaan berbagai media yang diterbitkan oleh Eljon Media secara gratis. Dirut Suci Hospital Dr. Gunawan Susanto menyambut baik kerjasama ini. Diharapkan melalui Eljon Media, Suci Hospital dapat diperkenalkan lebih luas lagi kepada masyarakat. Dr. Gunawan menjelaskan, Suci Hospital yang berada dalam naungan Yayasan Buddha Suci Medika Indonesia ini memiliki 5 keunggulan pelayanan, yakni pertama, pelayanan transplantasi sumsum tulang. Keberadaan pusat transplantasi sumsum tulang di Suci Hospital Indonesia ini didukung oleh Bank Data Sumsum Tulang Suci di Taiwan yang merupakan bank data sumsum tulang terbesar ketiga di dunia, serta merupakan pusat transplantasi sumsum tulang terbesar di Asia. Di Indonesia, prosedur ini belum sepenuhnya dilakukan sebagai salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan. Namun mengingat banyaknya manfaat yang didapat melalui prosedur ini, sudah saatnya negara kita memiliki fasilitas kesehatan yang dapat melakukan transplantasi sumsum tulang. Pelayanan yang kedua, yakni pelayanan paliatif, yakni pelayanan kepada orang-orang yang sakitnya sudah parah, yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan di situ bukan hanya fisik, tetapi jiwa dan spiritualnya pun diperhatikan, supaya dalam saat terakhir atau saat keluhannya tidak bisa sembuh, bisa merasakan kurangnya penderitaannya. Kemudian pelayanan yang ketiga adalah pelayanan untuk ibu dan anak. Pelayanan ini menjadi prioritas Suci Hospital dalam memajukan kesehatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pelayanan yang keempat adalah pelayanan bedah syaraf. Pelayanan yang terakhir, yang kelima, adalah pelayanan penanganan kanker. Sebagai salah satu Center of Excellence, Suci Hospital akan dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas berteknologi tinggi dan ahli onkologi yang telah berpengalaman dengan berpegang teguh pada filosofi budaya humanis suci dalam penanganan pasien kanker. Menurut Dr. Gunawan, untuk fasilitas dan peralatan kesehatan yang disediakan Suci Hospital merupakan peralatan yang termutakhir dan canggih, seperti peralatan operasi dan pendukungnya. Di Suci Hospital, pasien yang melakukan operasi tidak perlu keluar ruang operasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, ini kan suatu kerjasama. Dari kerjasama ini, kami dari rumah sakit berharap bahwa bisa diperkenalkan rumah sakit ini yang visinya itu secara singkat itu ingin memberikan pelayanan medis yang seprofesional mungkin. Yang dimaksud profesional itu benar-benar karena rumah sakit ini tidak ada hubungan dengan bisnis, karena benar-benar ingin memberikan pelayanan yang baik, begitu, yang profesional. Jadi dengan ini diharap visi daripada rumah sakit kami ini bisa diperkenalkan. Ini rumah sakit yang benar-benar patient oriented. Kami berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan yang baik. Bilangnya itu ada 5 besar, yaitu yang pertama adalah pelayanan untuk transplantasi sumsum tulang. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pelayanan paliatif. Paliatif itu adalah memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sakitnya sudah parah, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Dan di situ bukan hanya fisik, jiwa dan spiritualnya pun diperhatikan, supaya dalam saat-saat terakhir atau saat
keluhannya tidak bisa sembuh, itu bisa merasa kurang penderitaannya. Selain itu, unggulan yang lain adalah pelayanan ibu dan anak. Kenapa ibu dan anak? Oleh karena ibu dan anak itu merupakan tunas bangsa. Jadi itu yang diusahakan untuk jadi unggulan. Yang lain adalah pelayanan di bedah saraf, yaitu khususnya terhadap stroke. Kenapa? Oleh karena stroke itu dahulu dianggap penyebab kematian nomor 3 di dunia, tapi sekarang sudah naik, ada yang menganggap sudah nomor 2. World Stroke Organization itu mengatakan demikian. Jadi ini banyak sekali, dan ini memberikan angka kematian, memberikan angka kesakitan yang besar. Jadi kita ingin mengatasi ini. Dan yang kelima itu adalah cancer, pengobatan terhadap cancer. Kenapa? Oleh karena cancer itu penanganannya berat sekali, susah sekali, biayanya tinggi sekali, membutuhkan peralatan yang canggih. Sedang peralatan canggih itu apabila diadakan mungkin tidak menguntungkan bagi rumah sakit. Padahal kami ini bukan untuk mencari keuntungan, jadi tidak memikirkan keuntungan. Jadi benar-benar untuk pelayanan. Ya, itu ada 5 Center of Excellence dari Suci Hospital. Semua diusahakan di fasilitas ini, fasilitas yang high end dan high tech. Jadi misalnya untuk kelengkapan operasi itu, di dalam kamar operasi itu disiapkan alat yang untuk menilai, misalnya CT scan. Orang itu kadang-kadang membutuhkan ini operasi sudah habis belum operasinya. Kadang-kadang orang operasi tumor di otak misalnya, itu bukan lihat bahwa kita mau ngangkat total tumornya, terus dianggapnya kita bisa melihat dengan mudah, susah juga. Jadi biasanya pasien itu butuh dibawa ke CT scan lagi, diperiksa sudah habis belum, tapi kan harus keluar. Kalau ini tidak di meja operasi bisa diperiksa. Itu memang teknologi yang baru begitu. Yang paling canggih sekarang. Yang paling canggih. Operasi jantung, melihat kondisi pembuluh darahnya sudah beres belum, itu ada pemeriksaannya. Namanya pemeriksaan cath lab, itu ada di meja operasinya, disiapkan peralatannya ada. Nah, yang macam-macam sebenarnya. Jadi tidak pindah satu ruangan ke ruangan lain untuk lanjutan ya. Tidak di situ. Selesai di satu ruangan operasi ya. Iya. Canggih itu sekali. Sudah lengkap benar Pak. Canggih sekali. Sudah lengkap semua Pak di situ. Iya. Yang lain lagi ada alat yang itu untuk Parkinson, penyakit Parkinson, orang yang tremor. Itu tremor itu zaman dulu diobatinya hanya dengan obat-obatan saja, diberikan obat seumur hidup, makan obat. Tapi zaman makin maju itu ada lagi memakai operasi, pasiennya dibius, kepalanya dibuka, tulangnya dibor, dimasukin kawat, daerah tertentu dirusak karena daerah tertentu itu yang menghambat pengeluaran zat tertentu yang membuat orang jadi tremor. Itu yang lebih baru lagi. Ini yang paling baru, itu tanpa operasi. Orangnya tidak dibius, tidak apa, hanya tiduran hanya tidur telentang saja. Nanti dalam beberapa jam dia baik sendiri. Wow. Jadi Keren, tidak ya? pakai operasi. Berarti Parkinson sudah ada harapan ini Iya, bisa benar. sembuh ya. Tapi keberhasilannya memang bukan 100%. Keberhasilannya Iya. dikatakan 70%. Oh, udah bagus tuh. Tapi sama saja, yang dengan operasi juga keberhasilannya 70%. Karena prinsipnya sama, merusak daerah tertentu, sedikit sekali daerah yang dirusak. Nah itu harus pakai
yang ada itu harus pakai operasi, ini tanpa operasi. Sementara itu terkait virus COVID-19, Suci Hospital membuka ruang pandemi dengan gedung yang terpisah dari gedung utama sejak 14 Juni 2021. Pandemic Ward ini memiliki kapasitas 56 tempat tidur dan dilengkapi dengan IGD pandemi 24 jam khusus pandemi, ruang CT scan, kamar operasi, kamar bersalin, serta ICU. Tim Eljon Media laporkan.